'Cause all my life you have been faithful. Yes, you have. It's all my life you have been so good. And with every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. Come on, tell me. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other, and I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. What a mighty God you are. 'Cause all my life you have been faithful. And I just want to take a moment and tell you right now, Jesus. All my life you have been so for every step and every moment you've been there. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of my mighty God. Yeah, your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Just tell the Lord his goodness. Your goodness is running after, never leave you. It's running after, even when you're hurting, he's always with you. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, come on, say it. I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Coming from your heart, we tell our Father. Thank you, Father. All my life you have been faithful. For all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. You ready? Are you ready for him? I wore a suit because I came here to do business with Jesus tonight.
Shalom warga kerajaan. Siapakah pria sejati itu? Beberapa puluh tahun yang lalu kita kedatangan anak-anak SD dari Korea. Dan mereka semuanya belajar taekwondo. Nanti lulus SMA mereka harus masuk yaitu wajib militer. Nggak ada soft boys seperti yang ditampilkan oleh K-pop itu. Nggak ada ya. Dan mereka betul-betul meniru yaitu apa yang dilakukan oleh Israel. Seluruhnya dan juga saya lihat negara-negara lain membina anak-anak remaja mereka, anak-anak muda mereka. Singapura wajib militer. Dan saya lihat apa yang ada di belakang kita. Mau nggak punya putra-putra yang hebat? Saya lanjutkan apa yang saya sampaikan tentang Obed Edom. Dalam 1 Tawarikh 26 dijelaskan apa tugasnya. Dia adalah shomer. Shomer itu porter, penjaga pintu. Tapi terjemahan lain juga berkata dia yang membersihkan, ya, janitor, cleaning service. Tetapi ayat 4 mengatakan kepada Obed Edom lahir putra-putra. Sayang bahasa Indonesia anak-anak ya. Saya sudah berulang kali sampaikan kepada LAI untuk diganti putra ya, jangan anak gitu ya, jangan keliru ya. Dan firman Allah mengatakan sebab dia diberkati oleh Tuhan ya. Firman Allah mengatakan ayat yang kelima, for God blessed him. Apa ukuran seseorang itu? Ternyata bukan berapa banyak toko, berapa besarnya pelayanannya, pabriknya, tapi putra-putranya. 8 orang semuanya gagah perkasa dan dijelaskan for God bless him. Kita mesti merubah yaitu apa kriteria daripada sukses seorang pria. Saya sebagai bapak rohani, saya menilai putra-putra rohani saya dari cucu-cucu yang mereka hasilkan, ya. Bukan, dan seringkali kita dengar, oh mesti ada satu yang ngaco, harus ada satu yang rusak. Nggak ada itu. Semuanya dikatakan hebat. Bukan cuma itu. Generasi berikutnya. Putra-putra daripada Semaya, putra sulung mereka disebutkan. Mereka adalah orang-orang yang gagah perkasa. Ayat ke-6, mereka itu menjadi pemimpin. Ya toh? They rule over the house. Ya, memegang pemerintahan. Oh haleluya. Bukan cuma memegang pemerintahan, mereka pahlawan yang gagah perkasa. Gibor Khail. Gibor itu saya percaya pahlawan perang ya. Tapi Khail itu lebih luas. Khail itu kaya, pandai, berhikmat ya. Ahli strategi dan karakternya luar biasa. Punya penguasaan diri yang hebat, itu Gibor Khail. Bayangkan ini putra pada Obed Edom. Nah kalau kita baca ayat selanjutnya, maka mereka adalah orang-orang yang luar biasa gagah perkasa ya. Ayat ke-8, mereka sekalian keturunan satu orang. Seorang doorkeeper, seorang janitor. Ya, jadi pelayanan saudara dan saya tidak menentukan. Ukurannya tidak menentukan, yang menentukan kalau kita dipanggil Tuhan. Putra-putra yang kita tinggalkan ada 68 orang. Ayat ke-8 dalam bahasa Inggris dikatakan able man for strength, for service. Wow. Orang yang cakap, orang yang mampu, orang yang hebat. Ada 68 orang. Saya ingin menjadikan Obed Edom ini sebagai contoh teladan. Karena banyak orang mengira mereka korbankan keluarga mereka. Termasuk hamba-hamba Tuhan. Dan tidak membangun putra-putra mereka. Mereka frustrasi. Ikut Tuhan. Raising many sons into glory. Into able men. Strong men. In Jesus name. Haleluya. Amin. Haleluya Tuhan. Kami siap memulai ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama kami bersuka cita. Haleluya. Amin. Mari kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Ku tahu dia penolongku, darahnya tebus dosaku. Ku yakin,
deritaku, sambutkan saatku. Ku yakin ku angkat hati, oh, Dia telah menang atas maut, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah. Kau bebaskanku, bukan mati, bukan menari menyambut kerajaanmu datang. Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah pada setiap kami. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena sampai hari ini Tuhan menolong kami, menjaga kami sehingga kami tiba pada hari ini dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Dari rumah kami masing-masing Tuhan, kami mau mendengarkan isi hati-Mu, kami mau menerima firman-Mu. Dan bila firman-Mu itu boleh menjadi benih di tanah yang subur, tertanam dalam kehidupan kami dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami memberkati setiap mata telinga yang mendengarkan pemberitaan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, apa kabar hari ini? Saya percaya pertolongan dan perlindungan Tuhan tetap nyata dalam kehidupan kita. Ya, tema yang luar biasa diberikan buat kita untuk bulan Juli ini, yaitu strong. Keren ya, karena sangat aktual dengan situasi yang kita hadapi sekarang. Membutuhkan kekuatan, keteguhan, dan keberanian dalam kehidupan kita. Nah, ayat yang diambil untuk ayat mas itu di 1 Korintus 16 ayat yang ke-13. Mari kita baca bersama-sama. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Ya, puji Tuhan. Memang ada kata-kata bersikaplah sebagai laki-laki. Nah, ini akan berbicara lebih banyak tentang mentalitas, sikap, keberanian, keteguhan hati, dan kekuatan spiritual kita seperti laki-laki. Ya, beda ya. Kalau kita ngomongin gender, kalau perempuan itu kan katanya lebih banyak main perasaan gitu. Jadi perasaannya lagi moodnya bagus. Tapi kalau moodnya lagi ini kadang-kadang juga agak terganggu. Tapi kalau laki-laki tuh biasanya lebih stabil dalam sisi emosional. Nah, tidak salah juga bila Alkitab hari ini ayat yang kita baca itu memberikan kata-kata itu, bersikap sebagai laki-laki, be a man. Nah, hari ini, minggu ini saya akan memberikan subtema yaitu mentally strong. Kekuatan secara mental, ya, mental yang kuat. Minggu lalu Bapak Gembala bicara tentang strong faith strengthens minds, ya. Kekuatan iman itu akan menguatkan pikiran. Nah, minggu ini kita akan belajar tentang mentally strong. Nah, kenapa ada ayat berjaga-jagalah? Gitu. Dalam kehidupan saya melihat dan menjumpai banyak orang-orang dengan berbagai tipe. Ada orang yang lemah memang secara mental, tapi ada juga yang kuat. Nah, tetapi orang-orang yang kuat ini pun harus berjaga-jaga. Karena apa? Karena ada situasi, kondisi tertentu yang mungkin kita tidak bisa kontrol terjadi di luar sana, itu bisa melemahkan iman kita, bisa melemahkan mental kita. Nah, kekuatan yang ada itu justru dibentuk, dilatih oleh situasi yang tidak kondusif biasanya. Ya, sesuatu yang tidak baik, musibah, malapetaka, apapun, kesedihan yang terjadi sekitar kita itu biasanya melatih mental kita menjadi kuat. Ya. Nah, dalam satu periode dari bangsa Israel, banyak kata-kata kuatkan dan teguhkan hatimu Tuhan berikan untuk Yosua. Nah, kita percaya bahwa Yosua itu pahlawan yang gagah perkasa. Karena kita melihat ketika Yosua masih jadi asistennya Musa, dia
perang, ya. Ketika mereka berjalan bersama bangsa Israel, banyak peperangan-peperangan yang dihadapi, itu Yosua terlibat di dalamnya. Jadi menurut saya Yosua adalah orang yang kuat. Tapi ada kondisi, situasi tertentu di mana Yosua membutuhkan kata-kata penguatan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yaitu ketika dia kehilangan Musa, dan di saat yang sama dia harus berdiri memimpin bangsa Israel. Tentu saja Yosua sangat mengerti bagaimana bangsa Israel dalam kepemimpinan Musa. Ya. Dia melihat bagaimana bangsa Israel itu tegar tengkuk, ya, sulit, bahkan sudah dikasih mujizat berkali-kali, masih banyak pemberontakan terjadi. Nah, seorang Musa, nabi, hamba Tuhan yang luar biasa pun melakukan kesalahan dalam memimpin bangsa Israel. Pantaslah dan normal kalau Yosua berpikir, ya apalagi aku gitu, gimana ya aku bisa memimpin bangsa ini. Nah, situasi ini membuat seseorang yang kuat seperti Yosua bisa lemah. Untuk itu dia perlu dikuatkan. Dalam Yosua pasal 1 banyak kata-kata kuatkan dan teguhkan hatimu. Dan itu masih berlaku dalam setiap peperangan ketika akan menghadapi kota Ai, menghadapi kota-kota berikutnya, muncul lagi kalimat itu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara, semua kita harus punya effort, harus punya keputusan untuk kita menguatkan mental kita. Nah, ada ciri-ciri orang yang lemah. Ya, saya akan sebutkan dulu. Jadi kalau ada yang kuat mentally strong. Jadi ada yang mentally weak, ya, ada yang lemah secara mental. Ya mungkin saya akan tunjukkan dan termasuk di mana kita. Ya. Saya sendiri dari proses kehidupan saya merasa bahwa saya termasuk orang yang kuat. Ya. Boleh dikatakan apa ya? Kalau sisi negatifnya mungkin cuek. Ya, katanya orang cuek itu bikin panjang umur. Ya karena dia nggak terlalu peduli gitu dengan sekitarnya gitu. Nah, itu saya dulu. Nah, tapi beberapa minggu-minggu terakhir ini saya menghadapi banyak teman-teman dekat saya mulai sakit. Harus isolasi baik di rumah sakit maupun di rumah. Bahkan ada seseorang yang bergumul untuk pasangannya yang sedang dirawat di rumah sakit. Mendengar jemaat juga ada yang sempat kena, dan ketika kami mendampinginya di telepon, suara seseknya itu bikin saya sendiri nyesek gitu ya. Dan saya nggak tahan untuk saya tidak ikutan mewek. Jadi saya dengar, padahal saya ini orang ya, saya menganggap diri saya kuat, tapi ketika akhirnya mendengar hal seperti itu juga melemahkan hati saya. Maksudnya hati saya juga ikutan lemah gitu untuk mendengar seperti itu. Nah, di sini kita tahu, saya sendiri menyadari bahwa ternyata situasi-situasi yang di luar kendali bisa melemahkan mental kita. Nah, oke. Ciri-ciri orang yang lemah, yang mentalnya tidak kuat, itu yang pertama adalah mudah tersinggung. Ya. Lihat kanan kiri atau lihat diri sendiri. Apakah saya mudah tersinggung ketika seseorang punya pendapat tentang kita atau bahkan tidak sengaja nyeletuk sesuatu, kita tersinggung. Nah, harus dikatakan dan diakui bahwa ketika seseorang mudah tersinggung,
dia berada dalam posisi yang lemah mentalnya. Ya karena perasaannya, pikirannya, hatinya dipengaruhi oleh kata orang. Ya, padahal hidup kita, diri sendiri itu harus punya keteguhan hati ya, bahwa oh ini saya tuh begini. Nah ketika orang lain membicarakan kita atau ya punya pendapat sesuatu yang lain tidak seperti yang harusnya kita dengar, itu bisa membuat kita tersinggung. Nah itu dalam posisi yang lemah. Yang berikutnya, yang kedua itu pelin-pelan. Pernah nggak kita menghadapi orang yang pelin-pelan? Ya ketika dia punya suatu yang harus dikerjakan, tapi ketemu dengan orang ini katakan, jangan, itu nanti kamu gini nih. Oh gitu ya, ya mikirin. Nanti ketemu lagi dengan orang lain, ya nggak apa-apa, itu kamu kerjakan begini. Ikut lagi, jadi bimbang. Nah itu orang yang secara mental tidak kuat. Nah ketika harus melakukan sesuatu yang udah diyakini, saya yakin nih dengan pekerjaan ini, saya lakukan dengan cara yang benar, mengikuti aturannya, dan saya tahu goalnya akan seperti ini. Nah itu biasanya orang yang teguh hatinya. Nah ketika suatu kali ada seorang remaja datang ke saya, ya konseling ke saya, dia katakan, "Tante, saya sempat sakit hanya karena dia memikirkan berita-berita yang akhir-akhir ini banyak ya dengar, ya banyak baik tentang sakit penyakit, bahkan juga tentang berita-berita tentang akhir zaman. Nah itu mempengaruhi pikirannya sampai terbawa, sampai lemah, sampai sakit. Beberapa lama itu terjadi. Nah saya katakan kepada dia seperti ini, begini, segala sesuatu di luar kita nggak bisa kontrol. Kita nggak bisa dikte orang lain untuk mengatakan hal-hal yang kita sukai saja. Kita nggak bisa menahan opini orang lain tentang kita. Nah ibaratnya kita tidak bisa menahan apapun yang berterbangan di sekitar kita. Nyamuk, burung, lalat, apa saja yang berterbangan, tapi kita bisa mencegah itu untuk hinggap, bahkan bersarang di kepala kita. Nah, jadi perlu effort dari kita, dari diri kita sendiri untuk memanage pikiran, memanage hati kita, untuk apa yang kita terima, apa yang kita putuskan. Ya, itu. Dan yang berikutnya adalah orang yang tidak bisa menerima kesalahan, baik kesalahan orang lain maupun kesalahan diri sendiri. Ya, kita bisa lihat dari responnya. Ketika seseorang tidak bisa menerima kesalahan orang lain, responnya adalah marah. Ya, ketika dia tidak bisa menerima kesalahan diri sendiri, responnya adalah menyalahkan orang lain. Nah, ini tipe-tipe ciri-ciri yang bisa kita lihat orang-orang yang mungkin secara sikap arogan sih ada kelihatan, tapi di sisi lain ada lemah mental dalam kehidupannya. Nah, tadi kita sudah lihat tentang Yosua, ya sekilas bagaimana Yosua di-encourage betul-betul oleh Tuhan untuk dia menguatkan hati, ya menguatkan hati dan meneguhkan hati dalam meneruskan kepemimpinan Musa. Nah, beberapa hari yang lalu saya dengan suami kami membaca kitab Rut. Jelas terlihat ada dua tipe yang kuat mental dan lemah mental, seperti yang ciri-ciri yang tadi saya sampaikan, yaitu antara Orpa dan Rut. Rut itu kuat ya mentalnya.
Dia katakan Allahmu adalah Allahku, bangsamu bangsaku. Udah deh pulang aja, kata Naomi. Kamu mau berharap apa dari saya? Nah, kata-kata yang sama disampaikan, tapi dua respon yang kita lihat di sini. Orpa menimbang-nimbang, iya juga ya. Bener juga ya. Tadinya dia sempat ikut nih, tapi ketika Nak bilang udah pulang aja, pulang. Akhirnya Orpa pamit pulang kembali ke bangsanya. Tetapi Rut tidak mau. Di mana kamu bermalam, di situ pun aku. Bangsamu lah bangsaku, Allahmu Allahku. Sudah seperti itu kelihatan Naomi sudah tidak bisa merayu dia untuk kembali ke bangsanya lagi. Nah, kita melihat bahwa keteguhan hati, kekuatan mental justru dibutuhkan dalam situasi-situasi yang sulit, bahkan kondisi yang sangat terjepit. Disitulah kita harus tahu bahwa aku harus menguatkan hatiku, menguatkan mental ini teguh. Ada cerita yang menarik tentang Daud, ya. Mari kita baca dalam 1 Samuel pasal yang ke-30. Kita sangat tahu Daud dari cita-cita di Alkitab. Daud sejak mudanya dia terlatih kuat, berani, baik secara mental, secara fisik juga saya percaya. Karena dia juga berperang, dan kalau kita suka nonton film-film kolosal, ya, film-film historis zaman dulu, peperangan dalam itu nggak mudah, membutuhkan kekuatan fisik juga. Nah, Daud pernah mengalami situasi yang sangat terjepit. Kita baca dalam 1 Samuel pasal 30. Ya. Ini adalah situasi yang sangat buruk yang dihadapi Daud mendadak tanpa pernah diprediksi, katakanlah seperti itu. Padahal Daud adalah seorang pahlawan perang yang luar biasa. Dan orang-orang yang ikut dia juga orang-orang yang luar biasa. Mereka jago perang dan pahlawan-pahlawan juga. Mereka enggak takut mati istilahnya ya untuk memerangi ya bangsa-bangsa di sekitarnya. Nah, suatu saat untuk menghindari dari dari Saul, ya, Daud tinggal bersama di tengah-tengah orang Filistin. Raja Filistin Akis memberikan satu wilayah namanya Siklak untuk mereka diami. Daud bersama orang-orangnya kurang lebih 600 orang itu pindah ke Siklak bersama istri dan anak-anaknya. Mereka tinggal di sana. Nah, tapi suatu saat Filistin harus berperang melawan Israel, melawan Saul waktu itu. Dan Raja Akis, Raja Filistin mengajak Daud. Daud, ayo ikut. Oh, baik. Ya, karena Daud sudah diberi kemurahan dan dia mungkin itu juga salah satu tes ya, loyalitas Daud kepada raja orang Filistin waktu itu. Jadi dia berangkat ke peperangan. Tapi sampai di sana raja-raja orang Filistin ini tidak suka ada Daud di dalam pasukan mereka. Ya, karena mereka khawatir Daud akan membelot di tengah-tengah peperangan. Dan mereka juga sudah mengenal Daud adalah orang yang biasa berperang dan peperangannya selalu menang, gitu ya. Jadi mereka bilang, kita nggak mau Daud ikut di sini. Nanti ada apa-apa tengah peperangan dia balik melawan kita. Akhirnya Raja Ahis bilang katanya, okelah Daud, kamu pulang aja ke tempatmu, nggak usah ikut perang. Nah, Daud pulang. Nah, ketika pulang, kota Siklak, tempat mereka tinggal itu dibakar habis oleh orang Amalek. Istri dan anak-anak ditawan semua, pergi, habis. Ketika mereka pulang tiba di sana,
Daud dengan tentara-tentaranya ini. Wah, mereka sangat terkejut dan mereka syok melihat apa yang terjadi. Ya, 1 Samuel pasal 30. Mari kita baca. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Nah, ini ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Kita bisa membayangkan bagaimana situasi Daud saat itu. Dia sendiri mengalami kesedihan yang sama. Dia sendiri syok juga bersama dengan orang-orang yang bersama dengan dia melihat kotanya sudah terbakar habis. Istri dan anak-anak mereka ditawan. Dia sendiri mengalami. Nah, tapi di tengah-tengah kesedihan itu, orang-orang yang bersama dia saking marahnya nih. Dia mau melawan Daud seorang diri. Dia mau melawan Daud, mau melempar dia dengan batu. Itu situasi yang gak mudah. Saya katakan, dan Daud sangat terjepit di situasi seperti itu. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ini sikap seorang yang punya mentally strong, yang baik. Karena bisa saja dia berbalik marah ya ke orang-orangnya. Lah kok kita nih sama-sama sedih, kita sama-sama dapat bencana, istri-istri dan anak-anak kita sama-sama dibawa. Lah kok kenapa kita disalahkan gitu ya kan? Misalnya kenapa cuma saya yang harus menanggung ini sendiri? Tapi Daud memilih menguatkan hatinya, menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Nah, kita lihat di sini bagaimana seseorang itu harus ada keputusan, ya, harus ada effort dari dalam dirinya untuk menguatkan hatinya. Benar memang Tuhan di Tesalonika dikatakan Tuhan akan menguatkan hati dan pikiranmu. Ya, tapi dari diri kita sendiri, kita harus punya juga mental, kita harus punya keinginan untuk menguatkan hati dan pikiran kita. Ini sangat dibutuhkan untuk situasi sekarang. Apa yang sedang kita hadapi? Apa yang sedang Bapak Ibu hadapi? Apakah masalah kesehatan? Masalah rumah tangga? Masalah ekonomi? 2 tahun terakhir ini, segala aspek, segala bidang kena dampak dari pandemi. Semuanya. Dan justru inilah saatnya kita dilatih untuk memperkuat mental kita, memperkuat iman kita, memperkuat hati kita untuk tetap teguh kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Ya. Karena pernah juga Saul mengalami situasi yang terjepit, sama-sama di Alkitab katakan dan Saul sangat terjepit. Tapi Saul lari kepada peramal, dukun, hanya untuk minta petuah dari orang yang sudah meninggal. Nah, dalam situasi-situasi yang tidak baik seperti ini, sudah terjepit, saat itulah
kita ambil keputusan untuk menguatkan mental kita, menguatkan hati kita kepada Tuhan. Ya. Dalam Amsal pasal 24 ayat 10 dikatakan seperti ini. Amsal pasal 24 ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Betul, ini benar sekali. Ya. Dalam masa kesesakan justru jangan tawar hati. Karena ketika kita tawar hati, kekuatan kita justru makin lemah. Nah, ada caranya untuk kita melatih mental, ya. Seperti ini, ketika kita sedang di rumah, kita bertahan untuk PPKM yang sedang dicanangkan pemerintah, kita harus taat, ya. Kita melatih mental kita kuat. Salah satunya adalah dengan cara apa? Yaitu mencoba hal-hal yang baru. Ya. Keluar dari zona nyaman. Ada nggak sih hal yang belum pernah kita kerjakan, belum pernah terjadi? Nah, termasuk situasi seperti sekarang, kita belum pernah loh ngalami yang kayak gini. Itulah saatnya melatih kekuatan mental kita. Lakukan dengan percaya, dengan hati yang kuat, percaya bahwa ada Tuhan yang melindungi kita. Ada Tuhan yang menolong kita, ada Tuhan yang menjaga kita. Nah, ketika kita memahami hal-hal ini, seperti Daud, dalam segala situasi yang dia hadapi, apapun di depannya, bukannya dia nggak takut ya, saya rasa dia sempat juga mengalami ketakutan-ketakutan dalam hidupnya. Makanya dia selalu berharap sama Tuhan. Dia selalu bertanya kepada Tuhan, Tuhan ini gimana? Aku maju atau enggak Tuhan? Atau dalam situasi yang lain dia selalu bertanya, Tuhan ini bagaimana? Dalam segala hal, Daud mengenal siapa Tuhannya. Dan itu membuat dia tidak ragu untuk menguatkan hatinya, mentalnya kepada Tuhan. Saya berharap kita semua di situasi sekarang pas banget. Ayo kuat. Mental yang kuat, iman yang kuat, dan kita memperkuat kepercayaan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami berada di situasi yang seperti saat ini. Kami tidak bisa mengontrol sekitar kami tidak bisa mengendalikan apa yang kami hadapi. Tapi kami harus menerima situasi yang sekarang sedang terjadi akhir-akhir ini. Bapa, mari Tuhan, kami tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami tahu bahwa Engkau selalu berjanji melindungi kami, dan Engkau ada bersama dengan kami. Kami mau menguatkan hati kami kepada Engkau. Kami mau menguatkan iman percaya kami hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami akan melihat bagaimana kesaksian-kesaksian yang hidup keluar dari setiap kami untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. Dan biar Tuhan memberkati anak-anak-Mu, setiap jemaat-Mu Tuhan yang mendengarkan. Tuhan bangkitkan imannya, Tuhan bangkitkan rohnya Tuhan, sehingga kami menjadi kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Kita akan menutup ibadah kita. Kita akan berdoa dan juga Bapak Ibu siapkan hati untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan menyertai-Mu. Ia memberikan kepadamu kemampuannya, hikmatnya, jalan keluarnya, sehingga engkau berhasil di sepanjang perjalanan hidupmu. Tuhan memberkati rumah tanggamu, pasangan hidupmu diberkati oleh Tuhan, anak-anakmu diberkati oleh Tuhan, pekerjaanmu diberkati, usahamu diberkati, karirmu diberkati oleh Tuhan. Dan juga anak-anakmu, sekolah mereka diberkati Tuhan dengan keberhasilan dan masa depan yang baik. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dan sukacita yang melimpah dicurahkan atasmu, memelihara hati dan pikiranmu. Dan akhirnya saudaraku, persekutuan dengan orang-orang percaya dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menjadi gaya hidup kita. Pulanglah, terimalah berkat Tuhan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Juru Selamat kita Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.